Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Gunanto, NIM 2005106082, kelas B, Pendidikan Jasmani, Universitas Mula Warman, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang pembelajaran konsep dasar manajemen peserta didik. Yaitu pertama saya akan membahas tentang pengertian peserta didik. Terdapat ragam terminologi peserta didik dalam konteks pendidikan Indonesia, yaitu siswa, murid, anak didik, pembelajar, subjek didik, warga belajar, dan santri. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 dinyatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Dalam konteks yang lebih luas, peserta didik adalah siapa saja yang belajar mulai dari TK, SD, sampai SMA, mahasiswa, peserta pelatihan di lembaga pendidikan pemerintah atau swasta. Selanjutnya, pengertian manajemen peserta didik. Secara etimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari kata management atau bahasa Inggris yang terdiri dari kata manage atau to manage, yang berarti menyelenggarakan, membawa, atau mengarah. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Hal senada dengan penjelasan di atas bahwa manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah dipahami bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya, fungsi dan tujuan manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Hal ini secara umum, fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhannya, dan potensi lain peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjut, fungsinya adalah agar proses pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip manajemen peserta didik. Terdapat berbagai prinsip manajemen peserta didik yang menjadi perhatian
pengelolaan pendidikan. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Hal ini penting dilakukan sebab sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa peserta didik adalah elemen penting pada lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, tujuan manajemen peserta didik harus sejalan dengan tujuan manajemen sekolah atau paling tidak harus mendukung tujuan manajemen sekolah. Selanjutnya, pendekatan manajemen peserta didik. Pendekatan dalam manajemen peserta didik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara kedua pendekatan di atas. Di dalam pendekatan ini, peserta didik diminta memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif dan administratif di sekolah, dan sekolah juga menawarkan insentif-insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Misalnya, peserta didik diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas berat yang diberikan dari pihak lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan menyediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen peserta didik. Secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik setidaknya memiliki 3 tujuan utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Demikian tadi presentasi PowerPoint yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menyimaknya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.